Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita cintai Bapak Baharudin Yusuf Habibie dan juga yang sama-sama kita cintai Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang mulia para duta besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian yang saya muliakan. Mengawali pidato ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Kita juga bersyukur pada hari yang istimewa ini, kita dapat menghadiri sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Masih dalam suasana Idul Fitri, pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya ingin menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1435 Hijriah kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf atas segala kekhilafan dalam mengemban amanat rakyat selama ini. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pidato kenegaraan kali ini akan dilanjutkan siang nanti dengan pidato pengantar RAPBN tahun anggaran 2015 beserta nota keuangannya. Kedua pidato yang saya sampaikan di depan para wakil rakyat dan wakil daerah hari ini sesungguhnya juga saya tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Saudara-saudara, sebentar lagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan dengan penuh sukacita merayakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, sebuah peristiwa yang amat bersejarah. Melalui proklamasi yang sederhana dan singkat, dari jalan pegangsaan, para pendiri bangsa mengobarkan suatu revolusi kemerdekaan yang menginspirasi bangsa-bangsa lain, melahirkan republik besar di Asia dan membuka sejarah Indonesia modern. Sepanjang masa, generasi 45 akan dikenang sebagai generasi emas yang mengubah nasib bangsa dengan semangat perjuangan, pengabdian, dan pengorbanan yang luar biasa. Etos inilah yang harus selalu kita dan semua anak cucu kita tauladani bersama. Setelah 69 tahun merdeka, saya yakin para pendiri bangsa akan bersyukur dan bergembira melihat transformasi bangsa Indonesia di abad ke-21 ini. Dari bangsa yang sewaktu merdeka, sebagian penduduknya, saya ulangi, sebagian besar penduduknya buta huruf,
Rakyat Indonesia kini memiliki sistem pendidikan yang kuat dan luas yang mencakup lebih dari 200.000 sekolah, 3 juta guru, dan 50 juta siswa. Dari bangsa yang tadinya terbelakang di Asia, Indonesia telah naik menjadi middle income country, menempati posisi ekonomi ke-16 terbesar dunia, dan bahkan menurut Bank Dunia telah masuk dalam 10 besar ekonomi dunia jika dihitung dari purchasing power parity. Dari bangsa yang seluruh penduduknya miskin di tahun 1945, Indonesia di abad ke-21 mempunyai kelas menengah terbesar di Asia Tenggara dan salah satu negara dengan pertumbuhan kelas menengah yang tercepat di Asia. Dari bangsa yang kerap jatuh bangun diterpa badai politik dan ekonomi, kita telah berhasil mengkonsolidasikan diri menjadi demokrasi ketiga terbesar di dunia. Pendek kata, saudara-saudara, setelah hampir 7 dekade merdeka, Indonesia di abad ke-21 terus tumbuh menjadi bangsa yang semakin bersatu, semakin damai, semakin makmur, dan semakin demokratis. Kita mengatakan semua capaian ini tidak untuk berpuas diri atau menepuk dada. Kita mengatakan ini untuk mengingatkan diri bahwa semua ini berawal dari revolusi 1945 yang dirintis para pendiri republik. Perjalanan kita sebagai bangsa sudah cukup panjang dan terlepas dari berbagai permasalahan yang masih ada serta segala kekurangan kita. Sejarah menunjukkan bahwa perjuangan dan kerja keras bangsa Indonesia selama ini telah mengangkat derajat bangsa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Semua hal yang kita capai sebagai bangsa sebenarnya bukan monopoli siapapun. Semua itu adalah kulminasi gabungan dari sumbangsih dan kerja keras seluruh generasi dari era Presiden Soekarno, era Presiden Soeharto, era Presiden Habibie, era Presiden Abdurrahman Wahid, era Presiden Megawati Soekarno Putri, hingga era saya saat ini. Insya Allah ke depan akan dilanjutkan di era Presiden Indonesia ke-7 dan presiden-presiden berikutnya. Sebagai bangsa yang menghargai apa yang telah dilakukan oleh para pendahulunya, kita jangan sekali-kali menganggap remeh capaian bangsa ini. Kita bisa melihat sendiri penderitaan luar biasa yang dialami saudara-saudara kita di Gaza sekarang dan banyak negara di Timur Tengah. Tragedi Palestina yang masih berlangsung hingga detik ini mengingatkan bangsa kita betapa mahalnya harga kemerdekaan, persatuan, dan perdamaian. Saudara-saudara, masih segar dalam ingatan saya, 5 tahun lalu tepat pada tanggal 20 Oktober 2009, saya menyampaikan kebijakan dasar dan program pemerintahan 5 tahun ke depan yang dititik beratkan pada 3 agenda utama, yaitu pembangunan demokrasi, penegakan keadilan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. 3 agenda besar ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan justru saling mendukung. Demokrasi tanpa keadilan adalah sesat. Keadilan tanpa kesejahteraan adalah semu. Kesejahteraan tanpa demokrasi adalah timpang. Kita patut bersyukur bahwa sejak bergulirnya reformasi, demokrasi kita terus tumbuh semakin kuat. Sebenarnya, dalam konteks realitas dunia sekarang ini, hal ini merupakan sesuatu yang langka terjadi. Di berbagai belahan dunia, kita melihat berbagai contoh transisi demokrasi yang mengalami stagnasi, menjadi layu, dan bahkan akhirnya runtuh. Dunia juga bertaburan dengan contoh transisi demokrasi yang kerap dirundung konflik, instabilitas, dan kemunduran ekonomi. Jelas, transisi demokrasi adalah suatu proses yang penuh risiko dan tantangan. Alhamdulillah, dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan kerja keras kita semua, pembangunan demokrasi kita
berjalan relatif baik. Dalam 15 tahun terakhir, kita telah 4 kali melakukan pemilu secara teratur dan damai. Dan dalam 15 tahun terakhir, kita telah 4 kali mengalami pergantian pemerintah secara konstitusional dan damai pula. Generasi kita juga telah mengukir sejarah. Dalam beberapa tahun ini, untuk pertama kalinya, seluruh pemimpin daerah dari gubernur, bupati, wali kota dan anggota DPRD telah dipilih langsung oleh rakyat. Ini telah mengubah total budaya dan dinamika politik di Indonesia. Kita bersyukur transformasi besar ini dapat kita capai secara damai tanpa gejolak politik yang sangat mengganggu. Di tahun 2014 ini, yang banyak disebut sebagai tahun politik, bangsa kita untuk keempat kalinya sejak era reformasi kembali melaksanakan pemilihan umum. Tanggal 9 April, lebih dari 139 juta rakyat Indonesia berbondong-bondong memilih para wakil rakyat yang akan duduk di lembaga-lembaga legislatif. Pada tanggal 9 Juli, hampir 135 juta rakyat Indonesia menentukan pilihan pada 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu pasangan nomor urut 1, Bapak Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Bapak Muhammad Hatta Rajasa, dan pasangan nomor urut 2, Bapak Joko Widodo yang berpasangan dengan Bapak Muhammad Yusuf Kala. Silakan. Ada kesempatan saat ini. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala sebagai calon presiden dan wakil presiden dengan suara terbanyak. Saat ini kita masih menunggu proses akhir dari gugatan yang diajukan oleh pasangan Prabowo Hatta kepada Mahkamah Konstitusi. Yang penting saudara-saudara, marilah kita semua bekerja sama untuk terus mengawal proses ini agar berlangsung secara konstitusional dan damai, serta selalu mengedepankan kepentingan dan masa depan rakyat Indonesia. Sama seperti sebelumnya, proses pemilu 2014 ini harus benar-benar menyuarakan nurani rakyat dan bukan semata pertarungan elit politik. Saya yakin inilah yang paling diharapkan oleh rakyat kita pada saat ini. Perjalanan bangsa Indonesia kini ditandai oleh politik yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, dan persatuan nasional yang semakin kokoh. Marilah kita terus jaga modal besar ini agar dapat terus dinikmati oleh generasi penerus. Dalam kehidupan bernegara, satu hal yang perlu terus kita pelihara adalah kualitas demokrasi. Di sini perlu dibedakan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Sekalipun berbeda, namun keduanya sama pentingnya. Memang demokrasi prosedural dalam arti pembentukan partai politik, pelaksanaan pemilu dan pembentukan pemerintah dan parlemen tidak otomatis menjamin demokrasi yang berkualitas. Sementara itu, demokrasi yang berkualitas mempunyai banyak dimensi positif. Misalnya, tampilnya wakil-wakil rakyat yang bersih dan memiliki solusi terhadap masalah bangsa. Pemilihan umum yang menampilkan perdebatan yang bermutu dan persaingan yang sehat. Peran pers yang independen, kritis, dan berintegritas. Surutnya praktek money politics dalam pelaksanaan pemilu. Kecerdasan dan kematangan rakyat dalam memilih wakil-wakil mereka. Tumbuhnya demokrasi di atas kearifan lokal yang sudah ratusan tahun mewarnai pertumbuhan rakyat kita, dan terselesaikannya segala perselisihan dalam pemilu secara damai dan konstitusional. Inilah demokrasi yang tengah kita bangun dan matangkan. Indikasi terkuat dari demokrasi yang berkualitas adalah semakin tumbuhnya kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap sistem demokrasi dan terhadap para pemimpinnya. Semuanya ini jika bisa kita capai, akan menjadikan demokrasi Indonesia lebih dari sekedar proses
penghitungan suara atau transaksi politik, melainkan suatu kekuatan sejarah real yang akan membuat bangsa Indonesia menjadi kuat, jaya, dan makmur. Saudara-saudara, demokrasi yang kita bangun akan sia-sia tanpa adanya keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dari era kolonialisme, era kemerdekaan, era pembangunan, sampai era reformasi, perjuangan rakyat Indonesia adalah perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal ini secara abadi telah tercantum dalam sila kelima dasar negara kita, Pancasila. Kita harus yakin dan percaya bahwa negara hadir untuk memberikan keadilan. Apakah keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan politik, maupun keadilan hukum. Keadilan untuk semua, justice for all, merupakan komitmen moral sekaligus sebagai agenda kerja pemerintahan yang saya pimpin sejak tahun 2009 hingga 2014 ini. Keadilan akan makin tegak dan kuat apabila supremasi hukum ditegakkan secara konsisten. Karena itulah kalau di masa lalu politik pernah menjadi panglima dan kemudian ekonomi menjadi panglima, maka dalam era reformasi hukumlah yang kita jadikan panglima. Ini berarti tidak ada satupun warga negara Indonesia yang berada di luar jangkauan hukum atau di atas hukum. Ini juga berarti tidak ada satupun kelompok masyarakat kita yang berhak main hakim sendiri atau memaksakan pendapatnya pada pihak lain. Penegakan hukum adalah kunci dari upaya pemberantasan korupsi yang menjadi musuh reformasi dan juga merugikan kepentingan rakyat. Kini korupsi telah kita perlakukan sebagai kejahatan luar biasa yang penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Berulang kali saya tegaskan, tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Dan tidak ada tebang pilih kepada mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Karena itulah sebagai Presiden, pada periode 2004 hingga 2012, saya telah menandatangani 176 izin pemeriksaan bagi kepala daerah dan pejabat yang diduga melakukan kasus korupsi dan tindak pidana lainnya, tanpa sedikit pun melihat apa jabatannya, apa partai politiknya, dan siapa koneksinya. Selain itu, pada periode 2004-2014 terdapat 277 pejabat negara, baik pusat maupun daerah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yang ditangani KPK terkait dengan tindak pidana korupsi, tidak termasuk perkara yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan. Di satu sisi, saudara-saudara, hal ini mencerminkan gejala buruk bahwa korupsi tetap menjadi tantangan utama dalam kehidupan bernegara kita. Namun, di sisi lain, hal ini membuktikan bahwa hukum kita mampu menjerat siapapun yang melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu. Inilah yang membuat saya optimis bahwa upaya pemberantasan korupsi jika terus dilaksanakan secara konsisten akan dapat melahirkan pemerintahan yang jauh lebih bersih di masa depan. Karenanya, pemerintah terus mendukung dan memberikan ruang gerak yang luas bagi KPK untuk memberantas korupsi. Saya juga memberikan apresiasi kepada KPK, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan yang telah bekerja bersama-sama melakukan penegakan hukum. Walaupun diakui bahwa hal ini tidak selalu mudah dilaksanakan di lapangan. Pemerintah juga giat melakukan pemberantasan mafia peradilan. Tahun 2009 sampai 2011, misalnya, saya telah membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Tugas Satgas ini adalah mencegah agar jangan sampai hukum diperjualbelikan layaknya suatu komoditas untuk memperkaya oknum-oknum penegak hukum dan pemerintah, dan untuk pula melindungi pelaku kejahatan. Kita juga telah melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang bertujuan memberi bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu menyewa pengacara.
untuk menghadapi pengadilan. Saya masih mendengar adanya sejumlah keluhan mengenai pelaksanaan undang-undang ini, dan karenanya saya mengusulkan untuk menambah dana bantuan hukum ini secara signifikan, serta mempermudah proses penarikan dana bagi mereka yang membutuhkannya. Saya akui reformasi hukum memang merupakan tantangan yang paling berat. Dan saya berharap agenda reformasi hukum ini akan terus menjadi prioritas utama dalam kehidupan bernegara kita di masa mendatang. Tentu saja, keadilan bukan saja diukur dari segi hukum, namun juga dari kemampuan kita untuk mewujudkan pembangunan yang semakin adil dan merata. Untuk itulah, dalam 5 tahun terakhir ini, kita terus mendorong pemerataan pembangunan keluar Pulau Jawa, sambil tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa dan Bali. Kita bangun wilayah-wilayah potensial di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan tentu saja tanah Papua. Inilah makna sesungguhnya dari pembangunan untuk semua, development for all. Dalam kerangka keadilan pula, sejak tahun 2004 hingga saat ini, pemerintah selalu memberi perhatian yang sungguh-sungguh kepada saudara kita di Aceh dan Papua. Kita bersyukur bahwa sejak perjanjian perdamaian tahun 2005, rakyat Aceh terus hidup damai dalam kerangka otonomi khusus dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga di Provinsi Papua dan Papua Barat, kita terus mengisi otonomi khusus dengan percepatan pembangunan, rekonsiliasi politik, kebijakan afirmatif, dan peningkatan kesejahteraan berbasis sosial budaya. Saudara-saudara, demokrasi dan keadilan akan hampa tanpa kesejahteraan rakyat. Karenanya, dalam 10 tahun terakhir, pemerintah terus gigih mendorong kebijakan pembangunan yang pro rakyat. Suatu kebijakan pembangunan yang secara bersamaan dapat mendorong pertumbuhan, mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, alhamdulillah, kita dapat terus memacu momentum pemulihan ekonomi yang sejak krisis moneter telah dirintis oleh para pendahulu, baik Presiden Habibie, almarhum Presiden Abdurrahman Wahid, maupun Presiden Megawati Soekarno Putri. Dalam kaitan itu, selama 1 dekade terakhir, kita mencatat bersama beberapa perkembangan positif dalam pembangunan Indonesia. Pertama, kita dapat menjaga stabilitas dan kondisi makroekonomi yang relatif baik. Walaupun bangsa kita terus diterpa cobaan, apakah itu dalam bentuk bencana alam maupun krisis moneter global utamanya yang terjadi pada tahun 2008. Kedua, Indonesia terus mencetak pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Pada periode tahun 2009-2013, secara rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,9%. Ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang pada kurun waktu yang sama. Di semester pertama tahun 2014 ini, ekonomi kita memang mengalami perlambatan menjadi sekitar 5,2%. Sungguh pun demikian, di antara negara-negara G20, kita tetap menempati posisi pertumbuhan tertinggi setelah Tiongkok. Kemampuan kita untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi sangat penting, mengingat dewasa ini cukup banyak negara emerging economies lainnya yang pertumbuhan ekonominya menurun, bahkan sebagian menurun cukup tajam. Ketiga, utang negara kini telah berada dalam situasi yang jauh lebih aman. Utang adalah faktor penting karena berkaitan dengan rasa percaya diri dan harga diri suatu bangsa. Utang juga sering dianggap sebagai ancaman dan stigma yang buruk oleh rakyat Indonesia. Di puncak krisis moneter tahun 1998, rasio utang kita terhadap PDB adalah 85%, yang artinya utang kita hampir sama besarnya dengan penghasilan bangsa kita. Dengan susah payah, akhirnya kita
berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB kita menjadi sekitar 23%. Sekali lagi, ini bukanlah capaian yang boleh diabaikan. Mari kita bandingkan dengan rasio utang terhadap PDB negara-negara maju yang terus tinggi. Jepang 227,2%, Amerika Serikat 101,5%, atau Jerman 78,4%. Dalam hal ini, rasio utang terhadap PDB Indonesia adalah yang terendah di antara negara-negara G20. Kita juga telah melunasi utang kita kepada IMF dan melakukannya 4 tahun lebih awal dari jadwal yang telah disepakati. Salah satu momen yang akan selalu saya ingat sebagai presiden adalah ketika menerima Managing Director of IMF di kantor saya. Dan waktu itu justru Indonesia lah yang balik memberikan masukan bagaimana cara mereformasi IMF. Indonesia tidak lagi menjadi pasien IMF yang semua kebijakan dan perencanaan ekonominya harus didikte oleh IMF. Hibah juga bukan lagi faktor penentu dalam pembangunan kita. Kita tetap menerima hibah dari negara sahabat dan kita hargai sepanjang diberikan dengan iktikat baik dan semangat persahabatan. Namun hibah dari dunia internasional kini hanya berjumlah sekitar 0,7% dari seluruh anggaran nasional. Ini menandakan bahwa kita telah mencapai kemandirian ekonomi yang makin signifikan. Keempat, kita juga telah berhasil mencetak sejumlah prestasi ekonomi. Anggaran pembangunan kini mencapai 1.842,5 triliun, tertinggi dalam sejarah Indonesia. Cadangan devisa kita saat ini telah mencapai 110,5 miliar dolar Amerika Serikat setelah sebelumnya pernah mencapai 124,6 miliar dolar Amerika Serikat yang juga tertinggi dalam sejarah. Volume perdagangan kita dalam 10 tahun terakhir mencapai sekitar 400 miliar dolar Amerika Serikat, tertinggi dalam sejarah walaupun belakangan ini kita mengalami penurunan nilai ekspor. Nilai investasi baik dari luar negeri maupun dalam negeri dalam 10 tahun terakhir mencapai 2.296,6 triliun rupiah, juga tertinggi dalam sejarah. Sementara itu, dalam waktu 9 tahun, pendapatan per kapita rakyat Indonesia meningkat hampir 3,5 kali lipat dari sekitar 10,5 juta rupiah tahun 2004 menjadi sekitar 36,6 juta pada tahun 2013. Di sini kita juga patut bersyukur karena faktanya di tengah gejolak dan krisis ekonomi global yang sering terjadi, tidak banyak bangsa di dunia yang bisa melakukan hal ini. Kelima, Indonesia telah menjadi anggota G20. Ini menandakan bahwa posisi Indonesia dalam peta ekonomi dunia sudah jauh berubah. G20 di abad ke-21 telah menjadi forum utama untuk melakukan kerjasama ekonomi internasional. Dalam forum ini kita berdiri sejajar dan duduk setara dengan negara-negara maju dan ekonomi besar lainnya. Indonesia tidak lagi melihat proses keputusan ekonomi dunia dari luar atau di pinggiran. Kini kita ikut membuat keputusan ekonomi dunia tersebut dari dalam sebagai anggota G20. Pendek kata, Indonesia telah menjadi salah satu pemain inti dalam ekonomi internasional. Kita tidak punya alasan menjadi bangsa yang rendah diri, yang gemar menyalahkan dunia atas segala permasalahan yang terjadi. Kita harus meyakini bahwa Indonesia di abad ke-21 adalah bagian dari solusi dunia. Namun sekali lagi, kita tidak boleh berpuas diri dan takabur melihat semuanya ini. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi bangsa kita masih banyak. Pekerjaan rumah kita tidak sedikit. Salah satu tantangan terbesar kita adalah bagaimana mengubah nasib puluhan juta rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah atau di sekitar garis kemiskinan ke arah yang lebih sejahtera. Saudara-saudara, sejak awal saya meyakini bahwa esensi pembangunan adalah pemberdayaan. Dalam semua kegiatan sosial ekonomi yang kita usung, pertanyaan utama
yang harus selalu kita jawab adalah, apakah program ini ada manfaat yang real bagi masyarakat? Karena itulah pemerintah tak henti-hentinya melaksanakan kebijakan pro rakyat secara masif, baik yang berbasis bantuan dan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat maupun pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil. Kebijakan pro rakyat ini tidak dilakukan secara acak ataupun setengah hati, namun secara terencana, sistematis, dan total. Pelaksanaan PNPM mandiri misalnya mengalami perkembangan pesat dan saat ini setidaknya lebih dari 1/4 penduduk Indonesia, sekitar 60 juta jiwa, baik di perdesaan maupun di perkotaan telah menikmati manfaat dari program ini, serta menjalani kehidupan ekonomi yang lebih mandiri. Di ribuan lokasi program PNPM, rakyat menentukan sendiri kegiatan ekonomi yang ingin dilakukannya, menentukan anggaran yang diperlukan dari dana PNPM, dan mempertanggungjawabkannya secara akuntabel. Ini adalah contoh konkret di mana kemitraan antara pemerintah dan masyarakat benar-benar dapat secara real mengubah nasib rakyat kita. Dari perjalanan saya keliling tanah air, saya selalu mendengar harapan dari masyarakat agar program PNPM ini dapat terus dilanjutkan bahkan ditingkatkan. Pemerintah juga terus menggiatkan skema kredit usaha rakyat atau KUR, mengingat akses finansial adalah salah satu senjata paling ampuh melawan kemiskinan. Kita ingin agar program ini semakin diperluas